Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jiwa Terpilih. Podcast yang membuat kamu termotivasi, terinspirasi, dan berinovasi, merubah pola pikir dalam menghadapi tantangan kehidupan yang kita jalani. Seperti biasa, kita akan membahas hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari yang mungkin sering kita lupakan atau abaikan. Kali ini kita akan menyelami lebih dalam tentang bagaimana jiwa terpilih mampu melihat inspirasi dalam realitas kehidupan sehari-hari, bahkan dalam pengalaman pribadi yang mungkin terasa berat atau kurang menyenangkan, dan juga session tanya jawab yang bisa kita bahas dengan komunitas atau bisa ditulis di kolom komentar untuk kita bahas bersama. Inilah podcast Jiwa Terpilih, episode Jiwa Terpilih, Inspirasi Realitas Pribadi, bersama saya Trio Kristanto. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like dan komen. Dukungan partisipasi Anda membantu channel ini untuk terus berkembang. Dan Anda juga bisa mendengarkan podcast Jiwa Terpilih di aplikasi Spotify, Amazon Music, dan YouTube Musik. Ya kita bersama, dengarkan sekarang di platform kesayanganmu. Mari kita mulai pembahasan. Bagian 1. Realitas kehidupan dan pencarian inspirasi. Seringkali kita tanpa sadar mencari inspirasi di tempat yang jauh, di buku-buku motivasi yang sangat tebal, di seminar-seminar yang harganya selangit, atau bahkan terpukau dengan kisah sukses orang lain yang seolah-olah hidupnya sempurna tanpa celah. Padahal seringkali kita lupa bahwa realitas kehidupan kita sendiri adalah sumber inspirasi yang tak terbatas. Setiap hari kita dihadapkan dengan berbagai macam situasi, mulai dari yang menyenangkan, menyedihkan, membingungkan, hingga yang membuat frustasi. Setiap hari kita menghadapi tantangan, belajar dari kesalahan, dan tanpa kita sadari, kita terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Realitas kehidupan ini adalah kanvas yang penuh warna yang siap kita lukis dengan pengalaman, emosi, dan pelajaran yang kita dapatkan. Inspirasi itu ada di sekitar kita dalam setiap interaksi, setiap percakapan, setiap kejadian, bahkan dalam kesunyian sekalipun. Kita hanya perlu membuka mata hati dan pikiran kita untuk melihatnya. Bagian 2. Pengalaman pribadi sebagai sumber inspirasi. Saya ingin berbagi sedikit lebih dalam tentang pengalaman saya sendiri. Saya sering merasa minder dan grogi
tidak percaya diri karena seringkali tiba-tiba terdengar bisikan tanpa ada orang di sekitar yang membisiki, yang membuat otak saya berpikir, atau tiba-tiba saya menjadi minder, grogi, atau takut menghadapi. Saya merasa hidup saya tidak seberuntung orang lain yang seolah-olah terlahir ke dunia dengan kartu yang kurang bagus. Saya merasa sulit untuk mencapai impian karena saya merasa tidak punya cukup modal, baik itu modal materi, koneksi, atau bahkan bakat. Saya dulu sering membandingkan diri saya dengan orang lain, dan itu membuat semakin terpuruk. Saya merasa tidak berharga dan tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Saya merasa sendirian dan tidak ada yang mengerti apa yang saya rasakan. Namun, seiring berjalannya waktu, melalui proses yang panjang dan penuh perjuangan, saya mulai menyadari bahwa pengalaman yang dulu saya anggap sebagai kutukan justru menjadi kekuatan terbesar yang layak diperjuangkan. Saya belajar tentang motivasi, inspirasi dalam perjalanan hidup, baik itu dari pergaulan, pekerjaan, keluarga, dan lingkungan. Dan yang membuat saya termotivasi dan terinspirasi untuk belajar terutama dalam lingkungan dunia pekerjaan yang dulu dikelilingi orang-orang hebat, cerdas, apalagi bila dibandingkan dengan diri saya, pendidikan mereka jauh lebih tinggi. Tanpa sadar, sesungguhnya mereka sudah merubah pola pikir, sudut pandang untuk selalu memperlihatkan diri kita bersikap dan berpikir positif dalam menilai orang lain maupun diri sendiri. Dan itu membantu saya untuk berani melangkah melawan energi negatif yang mengelilingi saya, baik itu energi negatif dari keluarga, lingkungan, ataupun pekerjaan. Pengalaman itu mengajarkan saya tentang ketahanan, keberanian, dan pentingnya menerima diri sendiri dengan terbuka. Saya belajar bahwa setiap orang punya perjalanan hidupnya masing-masing dan tidak ada gunanya membandingkan diri dengan orang lain. Saya belajar bahwa kekurangan dan kelemahan kita justru bisa menjadi kekuatan jika kita mampu mengolahnya dengan baik. Saya belajar bahwa inspirasi itu tidak harus datang dari tempat yang jauh, tapi bisa kita temukan dalam diri kita sendiri, dalam setiap pengalaman yang kita alami. Dan yang terpenting, saya belajar bahwa saya punya kekuatan untuk merubah hidup saya menjadi lebih baik, meskipun saya tidak punya semua yang saya inginkan. Contoh realitas, semua orang punya hutang yang harus dibayar. Begitu pula dengan saya dan juga Anda.
hutang adalah tantangan dan tanggung jawab yang harus dibayar lunas. Di sini saya membuang kata apapun resikonya. Tidak saya masukkan ke dalam kalimat yang tadi saya sebutkan, karena kata apapun resikonya menyimpan sebuah energi negatif yang menandakan kita yang berstatus sebagai orang yang berhutang sudah lemah dan sudah kalah, tak mampu untuk membayar hutang, dan siap menjadi orang yang berstatus miskin harta dan juga miskin mental. Jadi, rubahlah pola pikir kita dalam memaknai soal hutang, karena itu adalah tanggung jawab yang harus dibayarkan tanpa harus mengorbankan harta yang sudah kita miliki ataupun mengorbankan keluarga yang kita sayangi. Bagian 3. Tips menemukan inspirasi dalam realitas. Sekarang, setelah saya berbagi pengalaman, saya ingin memberikan beberapa tips praktis yang bisa kamu lakukan untuk menemukan inspirasi dalam realitas kehidupanmu sendiri. Tips ini adalah hal-hal yang saya pelajari dan terapkan dalam hidup saya, dan saya harap bisa bermanfaat juga untuk kalian. Pertama, syukuri apa yang kamu miliki. Ini mungkin terdengar klise, tapi rasa syukur adalah kunci utama untuk membuka mata hati kita. Mulailah dengan membuat daftar hal-hal yang kamu syukuri dalam hidupmu, sekecil apapun itu. Mungkin kamu bersyukur karena punya keluarga yang menyayangimu, punya teman yang selalu mendukungmu, punya kesehatan yang lebih baik, atau bahkan hanya karena bisa menikmati secangkir kopi di pagi hari. Fokus pada hal-hal positif ini akan membantu kamu melihat keindahan di sekitarmu dan menyadari betapa beruntungnya kamu. 2. Belajar dari setiap pengalaman. Jangan pernah menyesali masa lalu meskipun ada hal-hal yang ingin kamu ubah. Jadikan setiap pengalaman, baik itu yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, sebagai pelajaran berharga untuk masa depan. Tanyakan pada dirimu sendiri apa yang bisa kamu pelajari dari situasi ini. Bagaimana kamu bisa tumbuh dan menjadi lebih baik karenanya. Dengan merubah perspektifmu, kamu bisa mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. 3. Berani keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu memang enak, tapi disitulah impian kita akan mati. Jangan takut mencoba hal baru dan hadapi tantangan dengan memperkecil resiko. Daftarkan diri ke kelas yang belum pernah kamu ikuti, atau ajak orang asing bicara yang belum kita kenal, atau kunjungi tempat yang belum pernah kamu datangi. Disitulah kamu akan menemukan potensi tersembunyi dalam dirimu dan membuka pintu menuju pengalaman baru yang menginspirasi. 4. Cari dukungan dari orang terdekat. Kita tidak bisa melakukan semuanya sendirian,
berbagi cerita dan pengalaman dengan orang-orang yang kamu percaya, seperti keluarga, teman, atau mentor. Dukungan mereka akan memberimu semangat, perspektif baru, dan membantu kamu melewati masa-masa sulit. Jangan takut untuk meminta bantuan atau sekedar bercerita tentang apa yang kamu rasakan. Terkadang, hanya dengan didengarkan saja, beban kita sudah terasa lebih ringan. Lima, fokus pada proses, bukan hasil. Kita seringkali terlalu fokus pada hasil akhir sehingga lupa untuk menikmati perjalanan. Ingatlah bahwa hidup ini adalah sebuah proses, bukan tujuan. Nikmati setiap langkah dalam perjalananmu, sekecil apapun itu. Hargai setiap kemajuan yang kamu capai dan jangan terlalu keras pada diri sendiri jika kamu membuat kesalahan. Yang terpenting adalah kamu terus belajar dan berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Bagian 4. Pesan untuk jiwa terpilih. Ingatlah bahwa kamu adalah jiwa terpilih yang memiliki potensi luar biasa. Jangan biarkan keraguan dan ketakutan menghalangimu untuk meraih impianmu. Jangan biarkan pengalaman masa lalu mendefinisikan siapa dirimu. Lihatlah realitas kehidupanmu sebagai sumber inspirasi dan kekuatan. Kamu punya kemampuan untuk mengubah hidupmu menjadi lebih baik, untuk menginspirasi orang lain, dan untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih indah. Percayalah pada dirimu sendiri dan jangan pernah menyerah pada impianmu. Terima kasih masih mendengarkan podcast Jiwa Terpilih, episode Jiwa Terpilih Inspirasi Realitas Pribadi. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberimu inspirasi dan motivasi untuk menjalani hidup dengan lebih baik dan bermakna. Ingatlah, kamu tidak sendirian. Kita semua adalah jiwa terpilih yang sedang berjuang untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Setelah kita mendengar sesi cerita, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan beberapa pertanyaan yang bisa membantu kita lebih memahami diri sendiri dan menemukan inspirasi dalam realitas kehidupan kita. Mari kita mulai. Pertanyaan pertama, pengalaman pribadi. Pernahkah kamu merasa terinspirasi oleh pengalaman pribadi yang dulunya kamu anggap sebagai hal negatif? Jika ya, bisakah kamu ceritakan sedikit tentang pengalaman itu dan bagaimana pengalaman itu
mengubah hidupmu. Pertanyaan kedua, rasa syukur. Apa 3 hal yang kamu syukuri dalam hidupmu saat ini? Mengapa kamu merasa bersyukur atas hal-hal tersebut? Pertanyaan ketiga, keluar dari zona nyaman. Apa hal baru yang ingin kamu coba dalam waktu dekat untuk keluar dari zona nyamanmu? Apa yang membuatmu tertarik untuk mencoba hal tersebut? Pertanyaan keempat, dukungan orang terdekat. Siapa orang yang paling memberikan dukungan dalam hidupmu? Bagaimana dukungan mereka membantumu melewati masa-masa sulit? Pertanyaan kelima, pesan untuk diri sendiri. Jika kamu bisa memberikan satu pesan untuk diri kamu sendiri di masa lalu, pesan apa yang ingin kamu sampaikan? Terjatuh terluka bukan akhir segalanya. Ada kekuatan tersembunyi dalam diri. Bangkitlah jiwa, sosok mentari pagi. Saatnya berani, ukir mimpi jadi nyata. Terima kasih sudah menyimak pertanyaan-pertanyaan tadi. Jika kamu mendengarkan podcast Jiwa Terpilih episode kali ini bersama teman atau komunitas, Anda bisa ajukan pertanyaan tadi kepada mereka, atau Anda juga bisa menjawab pertanyaan tadi di kolom komentar. Pertanyaan-pertanyaan tadi bukan untuk mencari jawaban yang benar ataupun jawaban yang paling salah, tetapi untuk Anda bisa merenungkan pengalaman pribadi dan menemukan inspirasi dalam diri sendiri yang mungkin selama ini masih tertimbun oleh banyaknya masalah yang dihadapi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Jiwa Terpilih. Sampai dengan selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjatuh terluka bukan akhir segalanya. Ada kekuatan tersembunyi dalam diri. Bangkitlah jiwa, sosok mentari pagi. Saatnya berani, ukir mimpi jadi nyata. Jiwa terpilih, bangkitlah dengan gagah. Tinggalkan keraguan, raih semua asa. Berani bermimpi setinggi langit biru. Wujudkan harapan, jadikan nyata selalu. Dulu terbelenggu dalam ketakutan, kini saatnya terbang bebas tanpa batas. Jangan biarkan bayangan menghantuimu. Jiwamu terpilih, mampu melakukan semua. Jiwa terpilih, bangkitlah dengan gagah. Tinggalkan keraguan, raih semua asa. Berani bermimpi setinggi langit biru. Wujudkan harapan, jadikan nyata selalu. Langkah adalah awal yang baru. Teguhkan hati, jangan pernah ragu. Bersama kita bisa, bersama kita kuat.
Jiwamu terpilih, siap untuk melesat. Jiwa terpilih, bangkitlah dengan gagah. Tinggalkan keraguan, raih semua asa. Berani bermimpi setinggi langit biru, wujudkan harapan, jadi andalkan selalu.